dokter dapat ditarik kembali dengan pemeriksaan. Kemudian persetujuan tindakan kedokteran merupakan proses sekaligus hasil dari suatu komunikasi yang efektif antara pasien dengan dokter. Dan bukan sekedar hanya untuk penandatanganan formulir persetujuan. Nah, persetujuan tindakan kedokteran ini dilakukan kepada pasien untuk tujuan baik itu untuk tindakan preventif, diagnostik, terapeutik maupun rehabilitatif. Tindakan ini mengandung resiko tinggi, artinya yang dengan probabilitas tertentu dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. Cacatan dalam hal ini kehilangan anggota badan atau kerusakan fungsi organ tubuh tertentu. Karena tindakan ini ada yang bersifat tindakan bedah atau invasif tertentu lainnya. Nah, yang kita tahu bahwa invasif itu kan tindakan yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan, ya, artinya di situ mungkin bisa pengambilan, bisa mungkin pembedahan, ya, mempengaruhi keutuhan dari jaringan tubuh pasien. Kemudian nanti di situ ada beberapa istilah, namun saya stop di sini, saya akan lanjutkan lewat PPT. Sudah terlihat ya PowerPoint saya. Berikutnya adalah mengenai definisi-definisi yang terkait dengan persetujuan, termasuk yang kemarin untuk penelitian etik kesehatan, kemudian untuk keperluan asuransi, ya, pengadilan. Nah, saya ingatkan ulang mengenai definisi nanti kalau misalnya dalam formulir persetujuan tindakan medis atau tindakan kedokteran, atau nanti mungkin saat dinas waktu di pendaftaran itu ada istilah persetujuan umum atau general consent, di situ pasti ada definisi-definisi mengenai keluarga terdekat. Nah, contoh misalnya tadi keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya. Kemudian definisi yang lain, terminologi yang lain, ada istilah wali. Orang yang secara hukum dianggap sah mewakili kepentingan orang lain yang tidak kompeten. Dalam hal ini khusus pada jenis pasien yang tidak kompeten. Nah, keluarga terdekat adalah bisa suami atau istri, orang tua yang sah atau anak kandung, dan saudara kandung. Kemudian juga ada kadang nanti di formulir itu menuliskan kata pengampu. Apa yang dimaksud dengan pengampu? Orang atau badan yang ditetapkan pengadilan sebagai pihak yang mewakili kepentingan seseorang tertentu. Ya, ini kan siapa? Yaitu pasien, di mana yang bersangkutan itu berada di bawah pengampuan atau kuratel. Misalnya tahanan narapidana yang sedang mengalami kesakitan. Berikutnya ada istilah consent, ya, persetujuan. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Nah, istilah persetujuan ini bisa diberikan secara oral atau lisan maupun written atau tertulis. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan informasi penjelasan yang diperlukan tentang
perlunya dilakukan tindakan kedokteran tersebut. Nah, setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Nah, persetujuan tertulis dibuat dalam bentuk pernyataan yang dituang dalam formulir khusus. Persetujuan dapat diberikan dalam bentuk ucapan, artinya di situ bisa setuju, atau bentuk gerakan tangan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju. Ada kondisi-kondisi pasien yang mungkin mengalami kegawat daruratan atau mungkin yang hanya bisa memahami tapi tidak mampu untuk berucap secara oral, maka bisa menggunakan gerakan menganggukkan kepala atau mungkin tangan. Nah, dalam keadaan darurat, dalam rangka untuk penyelamatan jiwa terhadap pasien, serta untuk mencegah, ya, matikan. Dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa pasien dan untuk mencegah kecacatan, tidak diperlukan keputusan untuk tindakan kedokteran. Jadi misalnya pasien datang ke apa ke IGD, ternyata kondisinya itu kritis dan butuh suatu tindakan terkait dengan alat-alat tertentu atau harus dilakukan tindakan penyelamatan operasi di kamar operasi, gitu ya. Namun di sini keluarga belum ada karena di sini sifatnya kritis, maka berhak untuk melakukan tindakan dokter tersebut. Nah, keputusan untuk melakukan tindakan diputuskan oleh dokter. Kemudian setelah melakukan tindakan jangan lupa dicatat atau diinput dalam rekam medis ya atau di dalam SIM RS rumah sakit. Nah, dokter itu wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin setelah pasien sadar atau kepada keluarga yang kebetulan sudah mulai berdatangan. Nah, persetujuan tindakan medis ini dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulai tindakan. Jadi ketika misalnya eh, eh, awalnya setuju, kemudian ketika akan masuk ke kamar operasi, pasien kemudian menyatakan untuk tidak setuju. Maka di sini akan dilakukan istilahnya ada penundaan pelayanan atau penundaan tindakan atau mungkin pembatalan. Ya. Nah, istilah pembatalan persetujuan harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberikan persetujuan. Artinya tadi yang awal memberikan persetujuan, sekarang menolak, maka harus mengisi formulir penolakan tindakan kedokteran. Nah, berikutnya, segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan itu menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan. Artinya ketika itu sudah dibatalkan, maka segala informasi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh dokter itu menjadi tanggung jawab dari yang membatalkan persetujuan. Kemudian pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Nah, terkadang sudah dilakukan informed consent. Nah, ternyata ini pasien mengalami penurunan kesadaran atau mengalami kritis atau mengalami kealpaan gitu ya. Nah, nah di sini karena menurut keluarga ini ya, misalnya ada kelalaian atau mungkin ada malpraktek, maka eh, kadang keluarga itu atau pasien itu ya tetap kekeh untuk mengajukan gugat hukum ya seperti itu. Nah, yang perlu diperjelas bagi pihak rumah sakit, makanya ketika sebelum melakukan tindakan, persetujuan tindakan kedokteran itu harus dijelaskan sejelas-jelas mungkin terkait nama tindakan operasinya apa, resiko, kemudian prognosisnya, ya, nanti seperti apa, ya, kemudian terkait dengan ketika apa tadi misalnya dilakukan tindakan ternyata terjadi penurunan, maka sebelum juga dijelaskan
dampak yang akan timbul, kemudian proses pemulihannya, recovery-nya berapa lama, nanti seperti apa dan nah, suatu persetujuan dianggap sah apabila pasien telah diberi penjelasan atau informasi, ya dianggap sah. Nah, yang penting rumah sakit tadi sudah lengkap ketika ada gugat hukum itu di dalam, baik itu di dalam formulir persetujuan itu sudah lengkap, laporan operasinya lengkap, laporan anestesinya lengkap, asuhan keperawatannya lengkap, dan lain sebagainya. Nah, B, pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan kompeten untuk memberikan persetujuan. Kemudian C, persetujuan harus diberikan secara sukarela, sadar. Terkait dengan pemberi informasi, tanggung jawab dokter pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan atau tindakan untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diperoleh secara benar dan layak. Di sini PPA dapat mendelegasikan proses pemberian informasi dan penerimaan persetujuan. Namun terkait dengan tanggung jawab tetap berada pada PPA yang melakukan tindakan operatifnya. Ya, karena tadi memberi delegasi untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar dan layak. Kemudian terkait dengan siapa yang dapat memberikan persetujuan. Nah, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di sini jelaskan bahwa seseorang yang berumur 21 tahun atau lebih atau telah dianggap cakap atau mungkin hal lain telah menikah dianggap sebagai orang dewasa dan oleh karenanya dapat memberikan persetujuan. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka setiap orang yang berusia 18 tahun atau lebih atau dianggap sebagai orang yang sudah bukan anak-anak, nah dapat diperlakukan sebagaimana orang dewasa yang kompeten. Dan hal demikian itu dapat memberikan persetujuan. Ada juga penjelasan yang lain, mereka yang telah berusia 16 tahun atau belum 18 tahun masih tergolong anak menurut hukum, namun dengan menghargai hak individu untuk berpendapat diatur dalam Undang-Undang yang nomor 23 tahun 2002, maka mereka dapat diperlakukan sebagai orang dewasa dan dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran tertentu, khususnya yang tidak berisiko tinggi. Nah, oleh karena itu mereka harus dapat menunjukkan kompetensinya dalam menerima informasi dan membuat keputusan dengan bebas. Persetujuan atau penolakan dapat dibatalkan oleh orang tua atau wali atau berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, mengapa persetujuan medis itu penting? Karena di sini proses persetujuan medis merupakan manifestasi dari telah terjalinnya hubungan yang saling menghormati dan komunikasi antara dokter dengan pasien, di mana secara bersama-sama untuk menentukan pilihan terkait dengan tindakan yang terbaik bagi pasien. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan pelayanan pasien yang disepakati. Yang berhak memberikan persetujuan tadi, persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat. Nah, kemudian penilaian terhadap kompetensi dapat dilakukan oleh dokter sebelum tindakan medis itu dilakukan. Dalam hal terdapat keraguan persetujuan yang diberikan oleh pasien, maka dokter dapat melakukan permintaan persetujuan ulang.
Nah, apa tadi yang dimaksud dengan kompeten? Artinya mampu memahami informasi yang telah diberikan kepada pasien atau keluarga pasien. Eh, maaf, apa yang dimaksud dengan kompeten? Mampu memahami informasi yang telah diberikan dari dokter eh, kepada misalnya pasien atau yang ditunjuk tadi dengan cara yang jelas, menggunakan bahasa sederhana tanpa istilah yang terlalu teknis. Ya, misalnya menjelaskan mengenai nanti apa yang ditomi itu dengan membuka jahitan berapa, saya jelaskan tidak perlu. Mampu mempercayai informasi yang telah diberikan. Kemudian mampu mempertahankan pemahaman informasi tersebut dalam waktu yang cukup lama dan mampu menganalisisnya, menggunakan dan menggunakannya untuk membuat keputusan secara cakap. Nah, di sini bahwa karena nanti dilakukan suatu tindakan pembedahan dan itu terkait dengan kehidupan, maka di sini perlu adanya informed consent, ya. Nah, untuk apa saja kan diperlukan persetujuan terkait dengan ya semua hal yang meliputi aspek yaitu hubungan antara dokter dengan pasien. Misalnya terkait dengan kerahasiaan diagnostik, kerahasiaan pengobatan, dan termasuk kerahasiaan dalam menyampaikan informasi atau membatasi untuk pengungkapan informasi. Kemudian terkait dengan pemeriksaan fisik, screening, ya, terapi, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan kebutuhan pendidikan. Kemudian terkait dengan penelitian. Makanya terkait dengan penelitian yang subjeknya adalah pasien, maka perlu adanya persetujuan. Ya, di sini dokter harus menjelaskan secara cakap kepada baik itu pasien atau keluarga, ya, untuk paham tentang tindakan yang nantinya akan dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, di Inggris itu menerbitkan dua prinsip utama dalam eh, apa dalam hal kompetensi, yaitu hak orang tua untuk membuat persetujuan atas anaknya yang eh, sedang mengalami sakit, kemudian dokter yang memutuskan apakah anak tersebut telah mencapai tingkatan tersebut atau tidak. Ya, jadi dokter berhak ini misalnya, oh ini kayaknya dewasa tapi tidak mampu untuk tidak cakap, gitu ya. Kemudian pada situasi khusus, tindakan penghentian atau penundaan terkait dengan bantuan hidup pada seorang harus mendapat persetujuan dari keluarga terdekat. Ya, misalnya apa? Misalnya menarik ventilator, gitu ya, maka perlu adanya persetujuan dengan menjelaskan maksud dan tujuannya. Nah, persetujuan penghentian atau penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat diberikan setelah keluarga mendapat penjelasan dari tim dokter. Nah, penjelasan ini atau persetujuan ini harus diberikan secara written consent. Terkait dengan penolakan tindakan medis, dapat dilakukan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah menerima penjelasan tentang tindakan medis yang akan dilakukan. Dan ini penolakan ini harus dilakukan secara tertulis. Kemudian akibat penolakan tindakan ini menjadi tanggung jawab dari pasien. Penolakan tindakan tidak memutuskan hubungan dokter dengan pasien. Kemudian cara memberikan informasi dalam hal ini dokter juga harus memberikan penjelasan dalam konteks terkait dengan eee, nilai-nilai apa yang diperlukan, ya, budaya, latar belakang pasien ini juga harus eee, dokter harus bisa membaca situasi kondisi. Misalnya terkait misalnya, oh ini terkait dengan keyakinan, terkait dengan apa aliran kepercayaannya seperti apa gitu. Nah, misalnya apakah ini dari misalnya orang yang tidak bisa bahasa Jawa, hanya bisa misalnya bahasa Indonesia. Nah, itu juga harus dokter menyesuaikan kondisi tersebut gitu.
Yang B dapat menggunakan alat bantu seperti leaflet ya, agar dalam menyampaikan nanti lebih dipahami oleh pasien. Kemudian menawarkan untuk membawa keluarga atau teman dalam diskusi, dalam hal ini mungkin takut kalau hanya sendirian itu nanti lupa. Ya, itu berhak untuk membawa keluarga. Nah, pastikan bahwa informasi yang membuat pasien tertekan agar diberikan itu dengan pelan-pelan, sensitif atau empati. Ya, kemudian mengikut sertakan salah satu anggota dalam tim kesehatan. Misalnya dokter itu ditemani oleh perawat, gitu ya. Menjawab semua pertanyaan pasien dengan benar dan jelas. Kemudian memberikan waktu cukup untuk memahami informasi. Nah, untuk keputusan itu ada dua, ada implied consent dan express consent. Persetujuan yang bersifat tersirat, artinya melalui gerakan tubuh yang menyatakan bahwa pasien ini membolehkan dokter untuk melakukan tindakan medis. Kemudian yang kedua yaitu persetujuan yang dinyatakan dengan express consent, artinya ini persetujuan dengan secara lisan atau tertulis. Ya. Nah, kapan persetujuan tertulis? Ya, yaitu ya persetujuan tulis diperlukan dalam keadaan satu tindakan terapeutik bersifat kompleks yang menyangkut resiko. Yang kedua, tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi. Yang tiga, memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan atau kehidupan pribadi atau sosial pasien. Tindakannya dilakukan merupakan adalah bagian dari suatu penelitian manusia atau pasien sebagai subjeknya. Nah, terkait dengan penolakan pemeriksaan, pasien berhak untuk menolak. Ya, meskipun keputusan tersebut tidak logis. Apabila menolak itu apabila penolakan berakibat serius, maka keputusan harus didiskusikan dengan pasien untuk klarifikasi situasi, bukan untuk merubah pendapat. Nah, setiap masalah harus secara jelas didokumentasikan dengan baik di rekam medis manual maupun rekam medis elektronik. Nah, apa saja isi dari penyampaian informasi? Yang pertama terkait dengan diagnosis, kemudian tata cara tindakan medis, kemudian tujuan dari dilakukannya tindakan medis, kemudian alternatif tindakan lain atau resiko jika dilakukan tindakan medis, kemudian komplikasi yang mungkin terjadi maupun prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, informasi dari beberapa tadi itu dapat diisi dengan penjelasan-penjelasan tersebut berupa tujuan daripada kalau di sini persetujuan untuk penelitian kemarin sudah saya sampaikan di pelepasan data untuk penelitian. Nah, itu isinya mengenai tujuan penelitian, manfaat, protokol penelitian, keuntungan penelitian, kemungkinan ketidaknyamanan yang akan dijumpai dalam saat penelitian, kemudian hasil yang diharapkan untuk masyarakat, dan eh, dan penelitian tersebut telah disetujui oleh etik penelitian. Baik, itu saja. Mungkin saya lakukan dengan cepat. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Nah, kami akan memberikan tugas, dan tugas itu sudah sesuai dengan Google Class ya. Bahwa pertemuan 4, 5, 6, 7 itu nanti ada role play. Nah, nanti saya akan kirimkan ke PJMK. Itu nanti membuat 4 video ya, sesuai dengan topik pada pokok bahasan yang keempat, 5, 6, 7. Nah, ya. Jadi saya kirim. Nah, karena ini role play, maka tugasnya kelompok, gitu ya. Di situ nanti ada skenario 1, 2, 3, 4. Ada saya jelaskan skenario 1 misalnya demikian. Nanti susunlah dialognya dulu, kemudian buat video ya. Nanti siapa yang bagian untuk nyuting, kemudian gantian gitu. Atau mungkin kalau misalnya butuh 4 itu kelihatan semua, berarti butuh orang kelima untuk membantu memvideokan. Ini saya kirim ke mana? Elon ya? Nah, Elon. Nah, di situ misalnya gini, saya tidak urut dengan subpokok bahasannya. Tapi kalau kalian mau urut, monggo, yang penting sesuai judulnya. Misalnya yang saya tulis itu di skenario 1, itu terkait dengan
Pelepasan data medis untuk asuransi, ya. Nanti pasien ingin mengajukan misalnya terkait dengan klaim asuransi, karena ketika rawat inap itu bayar tunai, kemudian dia ingin mengajukan, setelah pulang itu ingin mengajukan untuk diajukan ke asuransi biar diganti pembiayaannya. Ya, nanti ada yang karena tadi kelompok ya, empat mahasiswa, nanti untuk pembagiannya kami serahkan kepada PJMK untuk mengatur pembagiannya. Misalnya dari total itu ternyata, Pak kok ini ada tinggal 1 ya, nanti ada satu kelompok 5 orang, monggo seperti itu. Atau Pak, ternyata hanya 3 ya, monggo nanti diatur di dalam dialognya. Nah, nanti ada berperan sebagai misalnya di skenario 1 itu pasien, kemudian ada petugas rekam medis bagian, bagian pelepasan pelepasan informasi ya, yang mengurusi masalah asuransi gitu ya. Kemudian mungkin nanti ada juga yang berperan sebagai, eee atau misalnya yang datang langsung ini petugas asuransi, berarti nanti harus ada surat kuasa. Kalau misalnya 4 orang, ada maaf, ada pasien, kemudian ada petugas, rekam medisnya, kemudian ada pihak asuransi, atau ada sebagai dokter gitu ya. "Dok, ini ada yang meminta, surat keterangan medis, kami, beri waktu kesempatan itu, 3, 4 hari, jika sudah selesai kami akan menginfokan pasien dan memberikan hasil keterangan medisnya." Nah, begitu juga dengan skenario kedua itu terkait dengan pelepasan data untuk pengadilan. Misalnya ini ada permintaan visum et repertum dari kepolisian. Nah, di sini nanti misalnya dari surat kepolisiannya diajukan ke, eee, bagian, rekam medis, kemudian rekam medis akan menyampaikan ke dokter, penanggung jawab pelayanannya. Nah, di situ nanti setelah, buatlah nanti percakapan, "Dok, ini ada yang minta dari, dari pemeriksaan yang dilakukan di IGD, itu ternyata, dipakai untuk, sidang pengadilan," seperti itu. Terkait misalnya kasus penganiayaan atau mungkin pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau pasiennya sendiri itu tidak perlu surat kuasa, tetapi dalam pengambilan, dokumennya harus menunjukkan KTP-nya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya orang lain, baik itu yang penting bukan pasien, itu harus ada syarat surat kuasanya yang bermaterai. Kemudian yang video ketiga eee, itu terkait dengan terkait dengan, eee, penelitian. Nah, di video ketiga itu terkait dengan pelepasan data untuk penelitian di rumah sakit. Misalnya, ada mahasiswa, artinya kalian misalnya mahasiswa, mendapatkan surat balasan dari pihak rumah sakit untuk melakukan penelitian. Nah, atau mungkin diawali dari awal misalnya gini, mahasiswa akan melakukan penelitian di rumah sakit, maka otomatis mahasiswa membawa surat yang ditandatangani oleh pihak kampus kepada direktur rumah sakit dengan dilampiri proposal, misalnya seperti itu. Nah, dari situ akan diterima oleh bagian umum rumah sakit, kemudian mendapat balasan. Nah, setelah itu, eee, mahasiswa datang ke bagian rekam medik untuk meminta data penelitian. Apakah itu data dari dokumen rekam medik atau ingin langsung wawancara dengan pasien, seperti itu. Atau misalnya kalau analisis kepuasan pendaftaran kan otomatis mahasiswa akan, wawancara dengan, pasien yang menunggu di, loket pendaftaran. Nah, seperti itu. Nah, nanti buat, videonya tidak terlalu lama silahkan ya, kemas saja dengan baik. Nggak apa-apa, nggak bagus-bagus amat juga nggak apa-apa. Yang penting di situ nanti sesuai logbook-nya ya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Hafid ketika membuat suatu laporan harus ada, tata cara yang sudah disampaikan di Google Class ya. Kemudian yang keempat itu, nah ini waktu materi disampaikan oleh Pak Hafid, ini video keempat yaitu pelepasan data untuk audit medis. Audit medis itu misalnya gini,
Ini ada kematian ibu atau bayi. Nah, misalkan kami dari Dinas Kesehatan ingin melakukan misalnya audit dan permohonan surat ke rumah sakit, kemudian baik audit akan dilaksanakan pada apa tanggal sekian gitu ya. Nah, di situ nanti eh, ada dialog menceritakan mengenai penyebab kematian misalnya terkait dengan persalinan secara SC, kenapa kok ibunya meninggal, kenapa kok bayinya meninggal dan lain sebagainya. Apakah memang ada penyulit yang tidak bisa ditolong atau bagaimana? Itu ya. Ada pertanyaan? Untuk materi juga saya share di Google Class kalau nggak salah. Silakan sambil supaya Anda Isa langsung on kamera. Ada pertanyaan? Silakan kalau ingin bertanya. Yang pertama dari kerja tim itu membuat dialognya dulu ya. Itu sambil lihat di YouTube itu sudah banyak ya model pelepasan informasi medis. Baik, silakan on kamera. Silakan minta tolong PJMK Mbak Mbak Nur Sabrina memberitahu teman-temannya untuk on kamera. Hmm. Nanti yang karena dikumpulkan di Google Class, nanti siapa yang menjadi yang bertanggung jawab mengumpulkan itu kan nggak harus kan pasti kan ada 50 mahasiswa misalnya dibagi 4 itu kan misalnya hanya ada berapa itu nanti mahasiswa yang namanya yang mengirimkan misalnya Sabrina misalnya ya kelompok yang lain misalnya ada Ayu kemudian ada eh, Bilbina atau ada apa Marita gitu ya nanti di Google Class-nya Marita data laporan sudah kami kumpulkan pada ketua kelompok misalnya di kelompok satu nah gitu jadi nanti biar waktu penilaiannya oh ini yang mengumpulkan ketua kelompoknya misalnya, ketua kelompok satu jadi ada keterangan jadi tidak harus diupload semua gitu loh tiap anggota kelompok masing-masing anggota itu ngupload semua ya jadi ada keterangannya Izin masuk, Bapak. baik silakan didokumentasikan Izin bertanya, Bapak. ya Untuk silakan pembagian kelompoknya itu kan sebelumnya kan sudah dibagikan, Bapak, sesuai dengan makulnya Bapak Afid. oh Itu ya eh, jumlah kelompoknya itu tidak 3 sampai 4 namun 4 sampai 5 Bapak. oh Jadi, begitu jadi oh ya kami silakan beberapa Mm-mm. itu sudah membuat video, yaitu kelompoknya itu per anggotanya 4 sampai 5 apa tidak apa-apa, nggih, Bapak? Oh, Mangkatan. Ya sudah, saya kalau kalau gitu ngikuti dari Pak Afid ya. Kalau memang sudah dibagi seperti itu, silakan. Ah, Terima kasih, Bapak. mm-mm. Ada lagi? Sambil di foto ya Mbak Nur, dikasih apa-apa. Hmm, sudah? Izin mengkonfirmasi sudah, Bapak. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti kalau dari Ketua PJMK ingin mewakili teman-teman untuk bertanya bisa via WA ya. Karena sudah mau mendekati sholat Isya ya. Tarawih. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapak. Ya, sama-sama.